sahabat primary kita adalah pelajaran ke-7. Judulnya, Sekarang Aku Melihat. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Pekabarannya, kasih Allah adalah seperti sebuah terang dalam kegelapan. Bayangkan engkau tidak dapat melihat apa-apa. Semuanya gelap. Engkau hanya tahu bahwa sekarang siang atau malam karena orang-orang memberitahukannya kepadamu. Saulus duduk dengan tenang di dalam rumah Yudas. Dia tidak kelihatan takut sama sekali ataupun sombong. Dia bukanlah seperti orang yang terlihat berkuasa seperti 3 hari yang lalu. Dia duduk dengan tenang, kepalanya tertunduk. Dia telah menghabiskan semua waktunya untuk berdoa. Ada banyak yang harus didoakan. Sudah pasti, Saulus berdoa untuk minta pengampunan. Ia merasa ngeri bila dia mengingat akan orang-orang Kristen yang sudah dianiayanya. Dan dia juga mengucapkan terima kasih serta memuji Tuhan berkali-kali karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Ingatan akan penglihatannya akan Yesus di jalan menuju Damaskus selalu membuatnya merasa tergetar. Ia terus menghidupkan peristiwa itu dalam pemikirannya. Ia selalu mengingat bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus. Yudas dan keluarganya mengajak Saulus untuk makan, tetapi dia tidak mau. Dia bahkan juga tidak mau minum. Akhirnya, mereka meninggalkan dia sendirian dalam pemikirannya. Berita itu segera menyebar dengan cepat di seluruh Damaskus. Saulus telah tiba. Saulus, pemburu orang Kristen yang paling kejam. Orang-orang percaya sudah mendengar bahwa dia sudah datang. Dan sekarang dia sudah berada di sini. Tetapi mereka dengar dia sedang duduk di rumah Yudas. Berita tersebar mengatakan bahwa Saulus entah kenapa sudah menjadi buta. Orang-orang mendengar bahwa Saulus dituntun masuk ke dalam kota seperti seorang anak kecil. Sesuatu yang aneh sudah pasti telah terjadi. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. 3 hari berlalu sejak pertemuan Saulus dengan Yesus. Kemudian Ananias, seorang pengikut Yesus, mendapatkan khayal. Allah muncul di hadapannya dan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas. Tanyakan tentang seorang yang bernama Saulus yang datang dari kota Tarsus. Dia ada di sana sedang berdoa, dan dia buta. Dia telah melihat sebuah khayal, sebuah mimpi. Dia telah melihat seorang yang bernama Ananias yang akan datang menjumpainya. Ananias akan meletakkan tangannya di atas Saulus, barulah dia akan melihat lagi." Ananias sudah barang tentu menjadi gemetar. "Tuhan, banyak orang telah menceritakan kepadaku tentang orang ini. Dia telah melakukan banyak hal yang mengerikan kepada umat-Mu di Yerusalem. Sekarang dia datang ke sini, ke Damaskus. Para imam pemimpin telah memberikan kuasa kepadanya untuk menangkap setiap orang yang menyembah Engkau." Allah meyakinkan Ananias. "Pergilah, aku telah memilih Saulus untuk suatu pekerjaan yang sangat penting. Dia harus menceritakan tentang aku kepada orang-orang yang bukan Yahudi, kepada raja-raja, dan kepada semua orang Israel." Ananias menurut kepada Tuhan.
Ia mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ia perlahan berjalan menuju jalan lurus. Ia memandang ke kiri ke kanan. Ia melihat sekelilingnya pada tetangga-tetangganya yang sedang sibuk. Semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Ananias menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mendapatkan hayal dari Tuhan. Tetapi semuanya benar-benar kelihatan biasa saja. Ananias sekarang menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan Saulus, orang yang ditakutinya, yang menurut Allah sekarang sudah menjadi seorang percaya. Ananias menemukan Saulus di rumah Yudas. Saulus sedang duduk dengan tenang dan dia tidak dapat melihat. Saulus sedang menunggu dia, Ananias. Dan Ananias merasa kasihan. Ia menumpangkan tangannya di atas Saulus. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah mengirimkan aku. Dialah orang yang engkau lihat di jalan ketika engkau menuju ke sini. Dia mengirimkan aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan terisi oleh Roh Kudus. Segera sesuatu terjadi. Selaput jatuh dari mata Saulus. Dia dapat melihat lagi. Saulus senang. Saulus bersuka cita. Puji Tuhan, aku dapat melihat lagi. Segera Saulus minta dibaptiskan pada saat itu juga. Dia bahkan tidak menyempatkan dirinya untuk makan ataupun minum. Dia langsung dibaptiskan pada saat itu juga. Ya, Allah telah memanggil Saulus dan dia juga memanggil Ananias. Keduanya akan melayani Tuhan sepanjang hidup mereka.